Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. ada dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sipil. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Mari berdiri sebaris, holobis, kontrol baris, SDGs Desa. Sarapan SDGs Desa kali ini kita akan membedah topik menciptakan desa tanpa kesenjangan. Sambil menunggu Gus Ivan sudah rawuh di sini, Prof. Yoyon, ada Mas Slamet, ada Mas Sugeng. Jadi bagaimana menciptakan desa tanpa kesenjangan? Apa mungkin desa itu dalam satu komunitas masyarakat itu tanpa kesenjangan? Gimana ini Prof. Yayan tentang konsepsi kesenjangan? Karena menurut saya ya memang kesenjangan pasti ada, cuma mungkin tidak terlalu tinggi dan seterusnya. Gimana nih Prof? Ya, topik kesenjangan itu sudah lama muncul itu sebetulnya. Karena ya dalam praktek kenegaraan ya. Kalau di dunia akademik juga sudah lama. Dalam konteks pembangunan di Indonesia, kan ada 3 penggalan ya. Penggalan sebelum Orde Baru, selama Orde Baru, dan sesudah Orde Baru yang disebut reformasi itu. Nah, ketika Orde Baru itu, yang menonjol kan pembangunan itu pertumbuhan ekonomi. Ya. Pendapatan nasional meningkat, kemudian pendapatan per kapita meningkat dan lain-lain ya. Ada yang disebut dengan take off, ada yang disebut dengan ya pertumbuhan yang menaik terus dan sebagainya itu. Itu menampakkan hasil yang bagus selama Orde Baru itu. Ya. Nah, hasil yang bagus itu dibarengi dengan atau menyisakan kesenjangan ekonomi. Ya. Kesenjangan ekonomi itu maksudnya ada sekelompok orang yang memiliki tingkat ekonomi yang sangat tinggi, ya. Saya sebut sekelompok orang, tapi banyak orang tidak memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi tadi. Nah, maka ada yang disebut kesenjangan pembangunan ekonominya itu, ya, antara yang berpenghasilan tinggi dengan yang berpenghasilan rendah. Jumlahnya tidak seimbang. Ya. Pernah ada angka yang tinggi itu hanya 10-an%. Ya. Tapi yang rendah itu bisa sampai 50-60%. Maka muncul istilah kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi yang mementingkan
Yang penting itu tumbuh ya, baik indikator pendapatan nasional ya, income per kapita dan lain-lain itu. Karena itu konsepnya memang ada pembangunan ekonomi yang menekankan kepada pertumbuhan ekonomi. Gitu. Artinya kalau kita bicara tanpa kesenjangan, maka orientasinya mestinya bukan orientasi pertumbuhan gitu, Bro. Maka kemudian muncullah Millennium Development Goals yang pertama sebelum SDGs ya. Kemudian muncul SDGs itu. Ya. Nah, dari situ konsep pembangunannya berubah. Tidak lagi pembangunan menekankan pertumbuhan ekonomi, tapi pembangunan yang menekankan pembangunan berkelanjutan. Ya. Yang disebut dalam textbooknya Pak Ipal itu Sustainable Development itu. Pembangunan yang berkelanjutan. Karena ada dua dorongan juga di situ dengan menerapkan itu. Tadi kesenjangan ekonomi, ya. Kemudian yang kedua itu adalah didesak oleh kerusakan lingkungan yang sangat luar biasa, ya, karena mengeksploitasi alam semesta itu, ya, mengeksploitasi kekayaan alam, ya, itu yang namanya pertumbuhan ekonomi berbasis kekayaan alam tadi itu ya eksploitasi itu tadi, gitu. Itu terjadi di Indonesia, harus diakui. Ya, sejak zaman Orde Baru itu sudah diakui. Ya. Padahal sudah diingatkan ya, Prof, sama pendiri bangsa. Padahal sudah diingatkan oleh pendiri bangsa bahwa eksploitasi yang panjang itu kan tidak baik untuk masyarakat kan. Gerakan baru dipicu lagi oleh ini yang sampai sekarang juga kuat sekali dasarnya itu, yang disebut dengan hak asasi manusia itu. Ya. Jadi ada pendekatan lingkungan, ada pendekatan hak asasi manusia, di samping tadi menyisakan pembangunan ekonomi yang kesenjangan itu. Nah, senjang ekonomi itu berlanjut menjadi senjang sosial, ya, menjadi senjang pendidikan, ya, termasuk hal-hal lain, banyak hal yang secara komprehensif ada di dalam konsep SDGs itu. Oke, Prof, ini sudah rawuh ini tuan rumahnya. Ya, itu sudah. Biar itu pengantar saja, Pak. Saya siap. Waktu tadi, Ivan saya kira nanti akan mendetailkan itu, ya. Dan ini juga ada Bu Anes nanti bisa menambahkan. Oke. Gus Ivan, selamat bergabung, Bu Agnes, Mas Arif. Gus, ini menciptakan desa tanpa kesenjangan, padahal kadang-kadang saya berpikir ya memang hukum alam ada kesenjangan itu, artinya di semua kitab suci juga menyebutkan ada orang miskin gitu kan. Jadi apakah kita juga akan terlalu sombong untuk kemudian tidak ada orang kaya, orang miskin, artinya kelas sosial itu gitu kan. Tapi maka Gus Iwan ini tentang konsepsi desa tanpa kesenjangan seperti apa nih dalam SDGs desanya Gus Menteri ini. Silakan. Ya, hal yang menarik dari kesenjangan untuk desa ini, Gus Koco, Gus Prof Yoyon, sama teman-teman dan kerabat semua. Ini adalah memasukkan makna kesenjangan itu di dalam desa itu sendiri. Jadi kalau kita kaitkan misalnya dengan SDGs di level global begitu, bahkan SDGs di level nasional, kesenjangan itu antara misalnya dengan atau antara satu wilayah kota dengan satu desa. Di dalam tujuan pembangunan nasional di Perpres nomor 59 2017, kesenjangan itu adalah tugas utama dari Kementerian Desa. Mengatasi kesenjangan itu tugas utama Kementerian Desa. Jadi di tabelnya itu di bagian kanan itu di situ disebutkan tugas dari masing-masing kementerian, dan tugas utama Kementerian Desa itu mengatasi kesenjangan terutama antar wilayah. Tentunya itu maksudnya adalah kesenjangan antara wilayah kota dengan wilayah desa, kesenjangan antara
daerah yang sudah maju dengan daerah yang sudah tertinggal. Sehingga target di dalam SDGs nasional itu adalah target meningkatkan desa mandiri, gitu, mengurangi desa tertinggal sangat tertinggal. Jadi dengan sudut pandang bahwa itu kesenjangan wilayah itu menjadi berkurang. Gitu. Jadi selama ini kita melihat kesenjangan itu tidak pernah turun sampai ke desa, gitu. Tidak pernah turun sampai ke satu persatu desa. Nah di dalam SDGs desa ini karena datanya mikro, maka kita akan mengetahui kesenjangan sampai ke level desa. Dan itu apakah punya makna yang sangat besar? Iya. Apakah kalau kita membangun hanya untuk golongan yang paling atas di desa kita, gitu. Kita tahu kembali lagi ke awal SDGs itu berkaitan dengan no one left behind, supaya tidak ada yang tertinggal di dalam pembangunan. Dan itu juga maknanya adalah supaya kesenjangan itu tentu saja semakin menurun. Gitu. Apakah ada kesenjangan? Ada satu biasanya Bank Dunia itu menerbitkan laporan tahunan. Di tahun 2008 itu laporan tahunannya adalah tentang kesenjangan. Dan salah satu fungsi dari kesenjangan dalam tanda kutip di situ ya, fungsi itu memang memungkinkan perdagangan terjadi. Jadi kalau ada kesenjangan maka daerah yang maju, pedagang-pedagang di daerah maju jadi punya insentif untuk ke daerah-daerah tertinggal dan kemudian bisa menjual dengan harga lebih tinggi. Nah, Indonesia pernah mengalami inovasi kebijakan terhadap kesenjangan. Salah satu yang kita ketahui dengan jelas itu cara pandang tadi itu misalnya menjual minyak dan menjual bahan-bahan bangunan di wilayah yang sangat-sangat tertinggal ya. Seperti di Papua begitu, itu jauh lebih tinggi. Memang ada yang mengkritik misalnya, ada yang bukan mengkritik dalam arti serius, tapi anekdotal. Itu salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan di daerah perbatasan, tertinggal, terpencil. Ya. Itu sebetulnya bisa memang dengan cara bantuan. Ya. Tapi cara yang paling mudah adalah menurunkan biaya hidup. Karena asumsinya, garis kemiskinannya tinggi karena untuk mendapatkan 1 liter bensin di Jawa dibandingkan dengan di Papua itu harganya bisa berlipat-lipat. Ya. Jadi cara mengatasi kesenjangannya itu dengan mengurangi biaya. Ya. Bukan menambah pendapatan, tapi mengurangi biaya atau disposable income, yaitu pendapatan tidak langsung. Gitu. Nah itu yang dicoba dibuat misalnya, inovasi kebijakan kita itu membangun infrastruktur dan sebagainya langsung di wilayah yang sangat tertinggal. Dalam hitungan ekonomi itu tentu saja tidak menguntungkan karena belum ada penggunanya tapi dibangun infrastrukturnya. Tapi itu satu strategi kebijakan yang inovatif, yang itu memang kebijakan seperti itu jelas membutuhkan kepemimpinan yang tegas itu. Kalau enggak akan terjadi. Sama seperti inovasi kebijakan satu harga antara BBM di Papua dengan di wilayah lain. Itu satu inovasi kebijakan yang langsung merujuk kepada pengurangan kesenjangan. Tidak lazim, makanya butuh kepemimpinan yang kuat. Karena kalau kepemimpinannya lemah yang seperti itu, ide-ide seperti itu, kebijakan seperti itu tidak akan dijalankan. Ya. Jadi Indonesia saya kira dalam hal kesenjangan ini memiliki saat ini ya, paling tidak memiliki beberapa contoh inovasi kebijakan yang tidak lazim ya. Dan itu membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan kemudian itu harus jangka yang agak panjang begitu ya. Jadi disitulah kemudian kita melihat ternyata dalam aspek kesenjangan
itu bisa muncul berbagai inovasi juga untuk mengurangi. Nah, saat ini hitung-hitungan ekonomi itu tentu saja Indonesia masih senjang ya. Masih banyak produksi dan produktivitas itu berada di Jawa dan di Sumatera gitu. Tapi kalau kita bandingkan nilai kesenjangannya memang sudah mulai menurun ya. Agak berbahaya juga berkaitan dengan pembangunan desa ya. Dari pengalaman membangun desa, salah satu indikator kesenjangan koefisien Gini atau indeks Gini atau dengan nama yang serupa itu Indonesia pernah indeks Gini desa itu naik di tahun 1972. Ini pengalaman bagaimana kita melihat indeks Gini dari tahun ke tahun. Ya. Ada sejarawan ekonom yang sudah merumuskan indeks kota dan desa di Indonesia itu sampai tahun 1820. Mungkin Bu Agnes, Prof. Yoyon bisa menemukan kurang lebih jauh dari itu. Tapi setidaknya dari tahun 1820 itu kita sudah bisa mengetahui bagaimana indeks Gini desa. Ya. Nah, di tahun 72 itu ya indeks Gini di pedesaan itu tiba-tiba naik melebihi indeks Gini perkotaan. Nah, indeks Gini pedesaan kenapa tiba-tiba naik? Ternyata karena di tahun sebelumnya ya, itu ada program kredit masuk desa. Ada program kredit masuk desa. Nah, program kredit masuk desa itulah yang kemudian ternyata dalam bayangan pemberi skema kredit itu kalau kita berikan kredit kepada golongan miskin dan bawah, nanti ya hilang gitu. Tapi kalau kredit diberikan kepada golongan atas di desa, nanti akan berkembang menjadi modal dan kemudian dikembangkan lebih lanjut. Benar itu yang terjadi. Dan akibatnya adalah indeks Gini desa. Untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka itu pada tahun itu lebih tinggi daripada indeks Gini kota. Gitu. Jadi kita belajar bagaimana bahwa ketika ada pembangunan yang masuk ke satu wilayah, yang kemudian disebut dengan kurva Kuznets, ya. Bukan Ivanovic meskipun sama-sama dari timur itu. Kurva Kuznets itu menunjukkan kurva seperti U terbalik itu. Jadi kesenjangan itu semakin tinggi ketika membangun, ya, dan kemudian nanti setelah sampai puncak akan semakin menurun. Begitu jawabannya kurva Kuznets. Nah, yang menarik di Indonesia, kesenjangan tertinggi di desa yang paling tinggi ya. Paling tinggi itu ya berarti sampai 0,45 dengan standar pengeluaran ya. Bukan standar pendapatan warga tapi pengeluaran warga. Kita ketahui dari minggu yang lalu bahwa pengeluaran itu sudah disampaikan Bu Agnes memastikan kita mengetahui kondisi terutama golongan miskin. Karena bagi orang miskin itu tidak ada yang ditabung. Jadi kalau kita tanya pengeluaran itu kemungkinan mendapatkan data lebih detail dan lebih benar. Bagi orang kaya justru pengeluaran itu datanya kurang pas. Karena lazimnya orang kaya itu ya makannya segitu-gitu aja gitu ya. Kalaupun memperbaiki rumah ya tidak akan tiap tahun dan besar-besaran gitu. Jadi kalau kita melihat pendapatan ya itu lazimnya ya pendapatannya tidak sampai kepada golongan kaya. Pernah ada yang mencoba di Indonesia melihat ketimpangan itu adalah dari pajak, yaitu dari 1% pajak, 2% pajak tertinggi gitu. Nah persoalannya ya pajak juga sama. Sebaliknya di dalam pajak itu golongan miskin tidak kena pajak sehingga tidak ada datanya. Golongan kaya seringkali ada dispensasi pajak, jadi juga nggak bisa langsung menunjukkan kondisi aslinya gitu. Nah, jadi kita sudah tahu bagaimana cara mengukurnya, tetapi kita juga mengetahui berbagai kelemahan tersebut. Nah, kenapa di masa ini agak aneh? Kenapa indeks Gini di desa tertinggi itu adalah di masa perang kemerdekaan? Di masa tahun penjajahan Jepang. Jadi di tahun 43 sampai 45.
itu. Tidak diketahui sebabnya secara pasti, tapi sejauh cerita yang kemudian muncul di berbagai buku itu ya memang pada masa itu kelihatan yang miskin memang betul-betul miskin sampai meninggal begitu. Sementara perangkat desa dan golongan kaya desa itu mendapatkan berbagai kemudahan dari pemerintah Jepang. Ya, jadi bisa saja terjadi seperti itu. Kenapa itu menjadi salah satu keanehan? Karena lazimnya di Indonesia itu kalau ada krisis, lazimnya ini, itu indeks Gini-nya itu ikut turun. Jadi kalau ada krisis itu indeks Gini-nya ikut turun. Tapi ternyata tadi terjadi di krisis pada zaman Jepang itu indeks Gini-nya justru tertinggi. Dan misalnya pada waktu Krismon 98 ya, indeks Gini itu ikut turun. Tapi anehnya dengan krisis COVID ini kalau kita lihat indeks Gini di bulan Maret 2020 itu belum turun juga gitu. Artinya kalau indeks Gini-nya belum turun itu seringkali masyarakat masih belum merasakan wah ini belum terlalu kelihatan krisis itu ya. Jadi seperti itu. Dan itu kelihatan juga bahwa masih ada pandangan bahwa COVID itu untuk golongan kaya bukan golongan miskin itu. Golongan kota bukan golongan desa itu. Ya. Indikasi-indikasi indeks Gini bisa melihat sampai ke sana sebetulnya secara kemasyarakatan. Dan yang kita harus ingat juga, seringkali pada waktu indeks Gini itu di negara kita itu tiba-tiba meningkat, ya, meningkat naik gitu ya. Misalnya ini juga hal yang aneh, indeks Gini di desa itu juga naik pada saat ada program pemberdayaan diberikan sampai ke level nasional di tahun 2007. Ya. Jadi kok bisa ada program pemberdayaan tapi indeks Gini desa juga ikut naik gitu. Sama seperti indeks Gini desa itu tadinya dari 0 yang 0 yang merata sampai 1 yang paling tidak merata. Itu setinggi-tingginya indeks Gini desa di tahun 80 itu adalah 0,2. Ya. Setelah itu kemudian naiklah menjadi 0,3. Ya. Jadi yaitu orang sering mengatakan yaitu sesuai dengan kurva Kus naik. Nah, indeks Gini selama undang-undang desa, selama mendapatkan dana desa dari tahun 2014, itu yang menarik adalah indeks Gini-nya tidak naik. Bukan betapa bagusnya gotong royong di desa, ya, ataukah menunjukkan hal yang lain. Indeks Gini-nya itu masih selalu di kisaran 0,32, 0,33, balik lagi 0,32 ya. Memang agak sedikit aneh di Indonesia. Tadinya cuma 2 desimal di belakang angka itu kalau kita menghitung indeks Gini. Kemudian sejak sekitar paling tidak 10 tahun terakhir itu indeks Gini kemudian menjadi 3 angka. Jadi sebetulnya sama saja 0,32, cuman kadang-kadang 0,325 turun ke 0,324. Kemudian itu menjadi klaim, oh ada pemerataan, padahal cuma beda dikit. Seandainya desimalnya cuma 2 ya, tetap 0,32 sebetulnya seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan 2 desimal, itu indeks Gini desa tidak naik selama ada dana desa. Apakah itu artinya dana desa tidak berpengaruh? 72, satu program kredit saja itu menaikkan indeks Gini desa lebih tinggi dari kota. Ya. Dan kalau misalnya desa memang tidak punya pengaruh, apakah desa terkena krisis? Karena begitu ada krisis di zaman Jepang, itu indeks Gini desa juga naiknya bukan main, bahkan tertinggi sepanjang sejarah indeks Gini kita. Nah kemudian kalau kita lihat dari data BPS, karena waktu itu belum ada data SDGs desa kan. Dari data BPS itu kita ketahui bahwa yang paling banyak mendapatkan manfaat itu adalah 40% golongan yang di tengah. Jadi
ada kelaziman juga. Indeks Gini itu di samping untuk mencek langsung, indeks Gini itu secara menghitungnya itu dari pendapatan atau pengeluaran yang paling tinggi sampai paling bawah di satu masyarakat. Kemudian kita bagi menjadi 10. Kemudian kita buat perbandingan antar segmen itu, ya. Atau sebetulnya dengan adanya data SDGs desa, kita nggak usah langsung bagi 10. Kita langsung bisa urutkan mana keluarga paling kaya di desa sampai keluarga paling miskin di desa. Bisa kita urutkan tanpa harus dibagi menjadi 10. Nah, itu ternyata yang paling banyak mendapatkan manfaat, yang kalau kita hitung, ya, pendapatannya meningkat dengan cepat, itu adalah 40% golongan di tahun 2015 sampai tahun 2020. Jadi kita tahu dari DTKS, ya, DTKS itu menghitung 40% warga desa yang ada di bawah. Nah, warga desa yang ada di tengah itu juga dihitung 40%. Itu yang paling diuntungkan dari dana desa. Nah, kemudian dari situ, siapa yang paling dirugikan? Sepanjang tahun 2014 sampai sekarang, ini nasional. Yang paling dirugikan sebetulnya adalah 20% golongan atas, baik di kota maupun di desa. Jadi selama 2014, ya hampir 6 tahun terakhir ini, itu golongan atas, itu saat ini yang paling dirugikan, dalam arti bahwa pendapatannya itu sedang turun. Dan turunnya kalau nasional itu 8%, ya. Kalau kita lihat di desa itu turunnya tidak terlalu tinggi, ya. Ketika yang atas turun, kemudian yang bawah ini relatif tetap. Jadi pendapatan dari 40% golongan terbawah itu kalau menurut BPS naiknya itu 3% per 6 bulanan. Jadi naiknya 6% per tahun. Jadi kalau mau membuat perkiraan apakah pendapatan di desa naik, ya, naiknya itu 6% per tahun. Golongan yang menengah ini naiknya sudah sangat tinggi. Ini yang paling tinggi. Dan paling tinggi bahkan pendapatan 40% golongan menengah itu sudah mulai sekarang, kalau yang namanya merata kan 40% golongannya, berarti dia pendapatannya harus 40%. 40% yang bawah, golongan miskin, itu kalau dihitung total pendapatannya itu 23% dari pendapatan desa. Artinya apa? Artinya sebagian besar golongan miskin itu memang pendapatannya rendah. 40% yang tengah itu saat ini sudah 40, sekian persen. Artinya sudah mulai menggerogoti golongan yang bawah maupun golongan yang atas. Nah, yang atas ini yang 20% ini memang sudah turun. Kalau tadinya sudah lebih dari 40%, ini sudah 37%. Jadi ada turun yang sangat yang tinggi di atas, paling tinggi. Nah, belajar dari itu, kemudian kita mengetahui paling tidak, ini orang kan sering membuat dikotomi. Yang mendapatkan manfaat dana desa itu orang kaya, atau sebaliknya orang miskin. Sering yang kelupaan itu 40% golongan menengah. Sebetulnya kalau dari data itu yang mendapatkan banyak manfaat 40% golongan menengah. Tapi jangan dilihat itu sebagai golongan menengah, ya, karena itu bagus. Kemudian bahwa dia kemudian akan membuat modalnya jadi berdagang dan sebagainya gitu. Itu cara pandang stereotip tentang golongan menengah. Nah, di desa apakah demikian? Ya, kalau kita bandingkan dengan misalnya BUMDes, UMKM dan sebagainya, ya peningkatannya belum terlalu kelihatan. BUMDes saja 4,1 triliun diberi modal oleh desa, mengembalikan ke desa lagi menjadi pendapatan asli desa itu 1,1 triliun. Jadi baru seperempatnya itu. Belum bisa membungakan atau meningkatkan produktivitas menjadi satu modal. Nah, untuk SDGs desa, untuk SDGs desa itu kita menggunakan pandangan tentang desa tanpa kesenjangan, ya. Dan desa tanpa kesenjangan itu kita melihat bahwa di dalamnya
kalau tadi nasional itu meningkatkan desa mandiri ya, maka di sana kita lihat pertama adalah di dalam desa salah satu yang bisa menunjukkan adanya kesenjangan dan orang mengatasi kesenjangan itu adalah menjadi pekerja migran. Kemudian yang kedua adalah penurunan ketimpangan ekonomi yang kita hitung dengan indeks Gini ya, atau koefisien Gini atau rasio Gini. Kemudian yang ketiga ini yang sama dengan SDGs di tingkat nasional itu adalah peningkatan status perkembangan desa. Status perkembangan desa itu dari desa sangat tertinggal, kemudian naik berkembang, kemudian maju ke mandiri. Sebetulnya hanya itu, nomor 3 itu yang ada di level nasional. Tapi untuk kepentingan desa itu dibutuhkan nomor 2 dan kemudian nomor 1. Nomor 1 itu juga ada di nasional, tapi sifatnya kebijakan nasional. Dan kalau kita ada di level desa, ini akan sangat membantu desa. Salah satu sumber ekonomi di desa memang pekerja migran. Nah, tahun ini dengan adanya pendataan ini kita akan mengetahui secara pasti pekerja migran itu sumber ekonomi di desa atau tidak. Secara nasional disebut iya. Nanti kita melihat secara detail di level masing-masing desa. Nah, penurunan ketimpangan itu tadi ada 2 bentuk pendapatan dan pengeluaran. SDGs desa itu memberikan pendapatan kedua aspek itu juga. Jadi bisa dihitung dari pengeluaran dan dari pendapatan. Indonesia secara nasional itu menghitung dari pengeluaran. Nilai indeks Gini-nya nasional itu 0,39-an, sementara di desa 0,32-an ya. Itu. Tapi kalau kita hitung dengan pendapatan itu biasanya naiknya itu sampai 2. Jadi kalau 0,3 maka akan naik menjadi 0,5 ya. Kadang-kadang naik menjadi 0,6. Nah, itu kenapa seperti itu? Karena ternyata ketika kita melihat pendapatan itu bagaimanapun golongan yang atas itu jadi terlihat pendapatannya lebih tinggi. Makanya indeks Gini-nya kemudian menjadi naik. Kalau kita lihat pengeluaran, golongan atas itu kan pengeluarannya relatif ya segitu gitu. Hampir sama dengan yang lain. Nah, di desa di mana kita menguji itu menjadi 4 desa itu, di sini yang paling bawah itu disebutkan bahwa indeks Gini-nya berbasis pendapatan 0,525. Ya kalau kita berbasis pengeluaran ya 0,32 gitu ya. Jadi indeks Gini kita bisa lihat berbasis pengeluaran maupun berbasis pendapatan. Nah, kalau berbasis pendapatan ini sepertinya sama seperti kaidah di tempat lain, kaidah nasional dan global. Bahwa kalau kita melihat indeks Gini berbasis pendapatan itu mungkin akan menghasilkan sebetulnya lebih real daripada indeks Gini berbasis pengeluaran. Mengapa kita sebut lebih real? Ya cara yang paling mudah dia terlihat lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau istilah Gus Menteri, ya kalau kenyataannya seperti itu ya nggak apa-apa, yang penting kan kemudian diatasi gitu. Jadi ini satu fakta yang kemudian harus dihubungkan dengan fakta lain yaitu kegiatan. Kegiatan apa untuk mengurangi indeks Gini pendapatan yang sangat tinggi ini gitu. Nah, kegiatan yang untuk melakukan itu tentu saja harus tertuju manfaatnya kepada golongan bawah gitu. Jadi indeks Gini itu pasti ada kaitannya dengan SDGs desa nomor 1 sampai nomor 6 itu. Karena cara untuk mengurangi itu yang paling alamiah dalam tanda kutip itu ya meningkatkan pendapatan golongan bawah secara berkelanjutan. Tadi ada cara-cara yang langsung langsung mengurangi biaya ya. Itu adalah dengan cara mengurangi biaya golongan bawah. Sebetulnya jalan desa ya itu salah satu strategi awal mengurangi biaya di desa. Apakah punya pengaruh? Ya. Ada kasus yang dilakukan oleh waktu itu Menteri Desa, Menteri Eko sendiri mendapati di lapangan kemudian meminta untuk dicek di lapangan. Ada jalan desa itu biayanya bisa berkurang lebih dari separuh. Biaya untuk mengangkut sayuran yang tadinya sekitar 8.000 kemudian turun menjadi hanya 2.000. Jadi mengurangi
banyak itu. Persoalannya adalah kalau kita hanya melihat desa, itu mengurangi biaya warga desa. Tapi kalau kita melihat lebih mikro ke dalam desa, itu mengurangi biaya 40% golongan menengah. Jadi jalan desa kalau kita bandingkan desa kota bisa mengurangi indeks Gini desa. Tapi ketika kita masuk ke desa, belum tentu mengurangi indeks Gini desa. Karena yang mendapatkan keuntungan dari jalan desa itu sejauh 6 tahun terakhir ini, dana desa itu golongan 40% menengah yang ada di desa. Gitu. Jadi hasil yang sangat mikro ini memang menunjukkan kondisi di masing-masing desa. Dan itu akan sangat berguna untuk mengatasi ketimpangan di dalam desa sendiri. Kemarin sudah kita sampaikan dan Gus Koco paling bersemangat bahwa salah satu cara kita membangun itu ya kita menguji dengan sila kelima dari Pancasila, itu keadilan sosial. Dan SDGs desa yang paling bisa menunjukkan sila kelima itu ya SDGs desa yang sekarang ini yang tentang ketimpangan, dan tentu saja berkaitan dengan SDGs desa ke-18 tentang gotong royong. Sebetulnya gotong royong, Gus Koco dan kerabat desa sekalian, gotong royong kalau kita sebut budaya ya berarti kan rasa tidak enak. Kalau tetangga kita gotong royong, kita sendiri enggak. Tetangga kita sudah membawa sabit, membawa cangkul, kita sendiri di rumah melihat kan enggak enak. Itu budaya kita gotong royong. Tapi ada aspek struktural gotong royong juga. Jadi aspek strukturalnya itu kalau indeks Gini desa itu merata, rendah, ya, itu memberikan dorongan untuk bergotong royong. Gitu. Jadi makanya tadi di awal studi kita mengenai indeks Gini, salah satunya itu adalah pada waktu krisis dirasakan oleh warga, indeks Gini itu cenderung kemudian menjadi rendah. Pada waktu krisis tidak dirasakan warga, itu indeks Gininya tetap tinggi, begitu. Ya, jadi ada aspek sosiologis struktural tadi untuk memastikan ada gotong royong, sehingga artinya apa, itu memberikan kita langkah lebih lanjut. Menurunkan indeks Gini itu lebih memberikan dampak positif bagi desa. Paling tidak tadi menciptakan rasa kegotong royongan, kebersamaan kepada desa secara struktural, gitu. Ya. Sama seperti dulu pada saat kita melihat indeks Gini nasional itu di tahun 70-an, 0,2 indeks Gininya. Sekarang 0,4. Jadi kita bisa bayangkan rasa gotong royong kita sebangsa setanah air di tahun 70 itu memiliki kondisi struktural yang paling tidak dalam tanda kutip memaksa kita bergotong royong, ya, dibandingkan dengan kondisi sekarang. Nah di desa itu naik dari 0,18 menjadi 0,32. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan gotong royong menipis, iya. Gotong royong di desa lebih bagus dari kota, iya. Karena di kota 0,4, di desa 0,32 indeks Gininya. Ini memudahkan, ini aspek konsepnya seperti kemarin ya, konsepnya ini impact meskipun cara menghitungnya output, tapi ini berguna bagi desa untuk melihat bagaimana kondisi di antara kita gitu. Secara struktural ya. Kalau secara kultural tadi SDGs desa nomor 18. Gitu Gus Koco dan kerabat desa yang lain ya. Oke, menarik. Cuma ada yang bikin saya penasaran ketika tadi ada tiga yang akan diagendakan dalam konteks tanpa kesenjangan ini adalah tentang advokasi pekerja migran, kemudian kesenjangan antar warga, antar desa, kemudian yang terakhir adalah peningkatan status desa. Kenapa kemudian pekerja migran ini menjadi sesuatu yang penting, Gus? Karena menurut saya sebenarnya kan ada bagian ketika memang potensi alam artinya potensi di desa itu cukup bagus, maka sebenarnya ya orang tidak perlu kerja sampai ke luar negeri. Artinya kalau migran kan berarti kerja di luar negeri ya. Itu satu. Kemudian ketika semua kita bicara tentang angka-angka indeks Gini, maka ada berbasis pengeluaran, ada berbasis pendapatan. Yang menarik adalah
ketika kemudian di satu desa masyarakatnya mungkin artinya lebih mandiri ketika bicara tentang kebutuhan hidupnya. Taruh kata nih, mereka yang pangan mereka itu ya dari hasil panen mereka yang tidak dijual. Kemudian saya masih ingat dulu waktu kecil itu kalau di desa-desa itu kalau panen jagung kan nggak pernah langsung dijual. Tapi kemudian ditaruh di anjang-anjang, kemudian itu digunakan untuk kebutuhan makan, baru kalau ada panen berikutnya, yang itu yang dijual. Artinya stok pangan mereka itu memang tidak pernah terhitung sebagai belanja beras, belanja jagung untuk makan, dan seterusnya. Ini gimana nih Gus kira-kira reasonnya? Karena ketika kemudian taruh kata nih, oh desa mandiri energi, mereka mampu mengadakan energi listriknya sendiri dan seterusnya, otomatis kan biaya untuk tercatat sebagai bayar listrik dan seterusnya ya sudah nggak ada, karena memang dari suplai listrik dari desa umpamanya dan seterusnya. Kira-kira gimana ini Gus? Ya sebetulnya Bu Agnes bisa menjawab lebih menarik pastinya. Tapi memang ada dua cara ini, Gus Koco. Ya. Jadi memang di dalam kuesionernya itu, misalnya tadi ya soal makanan itu ya, itu memang ditanya makan apa seminggu terakhir. Ya. Sama seperti di dalam Susenas. Halo, Gus Iwan. Sepertinya ada kendala internet jaringan. Oke, kerabat desa, sambil menunggu kita nanti berlanjut ke Gus Iwan atau mungkin kita juga ingin mendapatkan respon dari. Halo. Maaf. Putus Gus. Putus ya? Iya. Iya, jadi ada dua pertanyaan di dalam kuesioner itu. Makannya itu misalnya soal makan tadi ya. Makannya itu berapa kilogram ya. Dan kemudian yang berikutnya berapa harganya, Gus? Karena kita sama-sama tahu juga di desa kalau kita gunakan harga itu bisa jadi 0 nilainya karena dia mengambil dari kebunnya kan ya. Tapi kita perlu tahu juga dia makan apa gitu untuk mengetahui, memproyeksikan berapa nilai gizi yang dimakan ya. Karena itu ada patokannya sehingga sangat mudah. Nah itu disitulah kita bisa keluar angkat jadi pengeluaran, Gus. Iya benar ya. Jadi pengeluarannya tetap keluar, cuman nilainya pasti lebih kecil. Ini bisa lebih fair, Gus Koco. Karena di tahun 80-an itu almarhum Profesor Sayugyo itu sudah sempat menulis kritiknya ya. Mengapa harga beras di desa itu lebih tinggi daripada di kota dalam hitungan garis kemiskinan ya. Dan kemudian hitungan itu berkaitan dengan indeks Gini. Karena cara menghitung harga di desanya itu bukan hitungan di level keluarga. Hitungannya adalah pasar yang ada di kecamatan gitu. Dan disitulah harganya kemudian jauh lebih tinggi daripada yang real diterima oleh keluarga. Dan memang kemudian diakui bahwa sulit kita langsung menanyakan kepada keluarga karena model survei gitu kan. Nah sekarang SDGs desa memiliki kemewahan mengetahui sampai pertanyaan di level keluarga. Makanya nanti yang kemarin Prof. sampaikan harus dicek dengan data lain, iya. Tapi dengan cara tadi itu bahwa kita memang memperoleh kemewahan mendapatkan data pada level keluarga dan individu sensus di desa gitu. Gitu Gus. Jadi yang tadi tetap akan ikut. Nah, kenapa dengan migran? Itu alasannya sederhana karena itu indikator nasional. Artinya ketika istilah Bu Sri Mulyani menyampaikan membangun desa sama dengan membangun nasional itu. Ya, kita tunjukkan data-data desa bisa diakumulasi sampai ke level nasional. Gitu sih Gus sebetulnya. Tapi inti utamanya memang di ketimpangan di dalam desa itu. Ya. Dan itu belum ada di nasional, Gus.
Itu adanya cuma di SDGs desa. Ya. Oke, kita akan jeda sesaat untuk kemudian nanti ingin mendengarkan pandangan Bu Agnes dan mungkin beberapa teman, dan nanti closingnya ada di Prof. Yoyon. Jangan kemana-mana, tetap di Sarapan SDGs Desa. Kembali ke Sarapan SDGs. Respon dari teman-teman di YouTube luar biasa ini, Mbak Pardi, ada Mas Madong, ada Mas Pepen, ini penonton setia kita. Oh ya, ada Mas Haris Ahmad Risadi, terima kasih bergabung. Ada Mas Iksan Hajar, ada Mas Giono juga. Nah, yang menarik dari apa yang disampaikan tadi, ketika Gini rasio berbasis pendapatan atau berbasis pengeluaran, maka salah satunya kan kita perlu juga menjaga tentang bagaimana pendapatan masyarakat. Yang kemudian dikeluhkan atau dijadikan satu tantangan adalah ketika urusan pertanian ini pada saat panen harga jatuh dan seterusnya, otomatis pendapatan turun, dan ini menjadi bagian atau konsen dari Mbak Lurah Parti, dan juga bagaimana membantu kelompok miskin dan seterusnya, itu juga sudah dilakukan di desa Geni Langit. Mas Pepen menyampaikan perlu kolaborasi, tapi diperlukan regulasi yang jelas. Bu Agnes, dengan angka-angka ini, saya ini kalau bicara basicnya sekolahnya ekonomi, tapi kalau mendasar angka-angka kayak gitu tuh kadang-kadang ini angka-angka dari mereka yang di sana apakah bisa apakah harus memang langsung diaplikasikan di sini kan gitu. Ketika kita bicara mungkin kegagalan Orde Baru dalam tanda petik lepas landasnya tidak sukses, tetapi kita melihat bahwa perencanaannya sudah benar. Memang ada teori yang dipakai yang ternyata tidak berjalan. Artinya ketika bicara teori Keynes, maka Keynesian, maka kemudian trickle down efeknya nggak jalan. Orang yang sudah terlanjur kaya ternyata juga tidak mendistribusikan potensi-potensi bisnisnya ke yang di bawah dan seterusnya. Bu Agnes, pengalaman Ibu ini dengan bicara kesenjangan dan seterusnya, jalan-jalan ke desa-desa dan seterusnya, apakah cukup dengan angka-angka itu atau ekonom kita perlu membuat rumusan tersendiri ini tentang bagaimana mengukur kesenjangan di Indonesia? Silakan Pak Agnes. Terima kasih Pak Yoyon, Pak Ivan. Selamat pagi semuanya, Prof. Yoyon. Pagi. Saya sangat tertarik dengan apa yang tadi disampaikan Gus Ivan ini tentang kesenjangan. Yang saya pelajari banyak sekali indikator-indikator yang memang harus dipakai dan disanding-sandingkan gitu ya. Tidak hanya satu indikator saja yang bisa kita pakai untuk melihat apakah ini ada terjadi kesenjangan atau enggak. Saya boleh share PPT ya sedikit aja, Pak. Nah, ini kalau dari apa yang dipublikasikan BPS itu seperti ini. Jadi kalau nilai indeks Gini-nya itu kurang dari 4, maka tingkat ketimpangannya rendah. Kalau lebih dari 0,5 itu ketimpangannya tinggi. Jadi ini yang kita pakai. Yang kita pakai untuk melihat apakah tingkat ketimpangan dari suatu wilayah itu seperti apa gitu ya. Saya nggak usah melihat hitung-hitungannya. Nah, tapi ini yang dipublish oleh BPS. Ini juga berdasarkan pengeluaran tadi kalau tidak salah. Indeks Gini kita itu di perkotaan dan pedesaan itu beda. Yang pedesaan tuh yang hijau. Ya, tadi yang disampaikan sekitaran 0,3 itu kan betul ya. Sampai dengan 2019 ya masih segitu. Kemudian yang di kota itu lebih tinggi. Nah, artinya kan ketimpangan di kota lebih besar daripada di desa. Kemudian yang merah itu adalah yang nasional. Nah,
saya ingin memberikan catatan dalam hal ini bahwa memang kalau kita melihatnya itu dari sisi pengeluaran tadi yang disampaikan Gus Ivan tadi ya, itu angka-angka itu kelihatan oke ya, kelihatan oke. Karena memang yang terjadi di seluruh dunia itu kan antara 0,3 sampai 0,7 gitu. Jadi kita itu sebetulnya pada level yang normal-normal saja. Tetapi saya ini tapi ini logika saya, Pak Koco. Jadi ini nih sebetulnya ketimpangan yang kita potret itu ketimpangan yang sama-sama miskin apa sama-sama kaya gitu ya. Artinya nggak timbang karena semua kaya atau nggak timbang karena semua miskin. Nah, makanya tadi saya katakan sebaiknya disandingkan juga dengan informasi-informasi yang lain, misalnya rata-rata pendapatan tadi ya, pendapatan orang miskin dan atau pendapatan orang desa lah gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua adalah soal perhitungan. Kalau kita hitung, apakah tadi yang disampaikan Pak Koco tadi ya, pengeluaran-pengeluaran yang tidak dilakukan dalam bentuk uang, itu dihitung atau tidak ya? Saya pernah diskusi dengan BPS. Ya inginnya dihitung katanya, inginnya itu kan artinya belum tentu terpenuhi. Artinya kalau inginnya berarti belum dihitung ya. Belum tentu terpenuhi. Baru ingin. Kalau yang besar-besar beras gitu ya, oke bisa diprediksi. Tapi kalau sayur gitu-gitu, itu kan kadang-kadang nggak ditanya gitu. Jadi akhirnya data itu bisa jadi belum valid. Jadi kalau misalnya dengan adanya pengukuran yang dilakukan oleh SDG Desa nanti itu bisa membuat lebih valid lagi ya dari sisi pengeluaran, saya kira mungkin itu jadi jauh lebih bagus gitu. Karena kan keterbatasan soal perhitungan tadi itu menjadi masalah menurut saya ya. Jadi kita BPS itu memang lembaga yang sangat dipercaya oleh pemerintah. Tetapi kan kita tahu ya keterbatasannya ya cukup banyak ya. Saya ambil contoh gitu, ada seorang peneliti tentang sapi yang contohnya ini ya yang saya pernah dengar itu dari Kementerian Ristek Dikti itu, dia bilang saya tuh bingung jumlah sapi di Indonesia tuh banyak banget katanya gitu. Ternyata ngitungnya itu sapi itu kalau pindah-pindah tempat tuh dihitung berkali-kali gitu. Ya kan, jadi dihitung berkali-kali, jadi seolah-olah ini sapinya satu tapi ngitungnya 3 kali karena dia pindah tempat 3 kali gitu. Nah, ini kan hal-hal yang penting ya, apalagi itu untuk urusan desa. Jadi kita jangan sampai mempunyai indikator-indikator yang akhirnya memotret sesuatu yang semu gitu. Ini yang bahaya buat saya ya, buat kita semua itu adalah sangat bahaya. Jadi saya kira kita bisa belajar dari situ. Mudah-mudahan nanti dengan adanya pengukuran yang dilakukan melalui SDG itu akan menjadi lebih valid, apalagi itu sensus. Nah, yang dilakukan oleh BPS melalui Susenas maupun melalui survei pengeluaran rumah tangga itu kan ada surveinya khusus gitu. Tetapi dia tidak melakukannya setiap tahun. Yang Susenas kan yang setiap tahun. Ya, yang Susenas itu yang setiap tahun itu kan sampling. Ya. Jadi itu sampling. Nah, samplingnya itu berjenjang. Ya, yang saya tahu dia pakai namanya cluster sampling gitu ya. Jadi artinya tidak semua kecamatan diambil, tidak semua kelurahan diambil gitu. Jadi kalau nanti bisa dilakukan pengumpulan data mulai dari bawah ke atas itu secara ya sensus, walaupun mungkin ada yang terlewat, tapi itu kan jauh lebih bagus gitu ya. Walaupun itu mungkin rumit gitu. Nah, kemudian kesenjangan ini menurut saya ini adalah sebuah keputusan politik. Ya, mengapa kok keputusan politik? Karena sebetulnya pemerintah ini maunya apa gitu. Contoh yang saya pernah tahu misalnya di Inggris ya. Di Inggris itu kenapa sih kesenjangan itu kok tidak tinggi gitu. Memang ada keputusan politiknya. Misalnya seorang itu tidak boleh punya lebih dari 1 rumah atau punya lebih dari 2 rumah yang saya tahu. Nah, di kita kan boleh beli rumah banyak. Artinya kan yang kaya makin kaya tadi itu. Nah, di sana enggak boleh. Nah, kemudian penguasaan lahan. Ya, kemudian di Australia yang saya tahu berapa persen pajaknya? Ternyata 40% untuk orang-orang kaya yang didistribusikan ke orang miskin.
Oleh karena itu orang miskin mendapatkan kemudahan-kemudahan yang banyak sekali karena itu dia mendapat bagian dari keringatnya orang kaya tadi. Nah, itu salah satu contoh. Nah, pernah saya itu melakukan survei dengan World Bank ya untuk urusan air bersih. Ternyata orang miskin itu membayar 6 kali lipat. Ya, 6 kali lipat biaya air bersih dibandingkan orang kaya. Karena per meter kubiknya di PDAM itu jauh lebih murah daripada dia beli yang geledekan itu, yang pakai didorong-dorong itu. Nah, akhirnya kan kita bikin namanya stand post di beberapa tempat supaya dia dapat gratis gitu ya di Surabaya waktu itu dengan dana dari bantuan dari World Bank waktu itu saya ikut dalam surveinya. Nah, ini kan politis ya menurut saya. Sebetulnya lembaga-lembaga donor juga sudah memberikan contoh-contoh yang praktis seperti itu untuk mengurangi kesenjangan gitu. Tinggal kita itu bisa nggak menggunakan piloting yang dilakukan oleh orang lain tadi itu untuk dijadikan policy nasional gitu. Jadi tidak hanya dibeban. Masa saya selalu menggunakan kata-kata dibebankan itu begini. Tidak hanya dipasrahkan lah kepada masyarakatnya sendiri, tetapi pemerintah sendiri itu bagaimana membuat suatu policy yang memang membuat tidak senjang gitu. Artinya negara harus hadir untuk membuat regulasi, membuat aturan sehingga kesenjangan itu tidak terjadi gitu ya. Betul. Nah itu catatan saya kok seperti itu. Nah monggo nanti saya senang sekali kalau misalnya dari Kementerian Desa, kita mulai dari desa untuk membuat keputusan politik seperti itu yang membuat memang tidak senjang. Ya, jadi misalnya artinya keputusan politik di level desa pun bisa dilakukan ketika kemudian ada advokasi terhadap kepala desa dan perangkat desa untuk kemudian mendorong membuat peraturan-peraturan desa gitu ya Bu ya. Betul. Jadi saya pernah sakit hati nih dari diskusi dengan USAID kalau nggak salah waktu itu. Saya tanya, kalian itu di Indonesia ngapain gitu? Saya tanya gitu kan. Ini tapi saya cerita dari sisi pendidikan. Loh saya membantu pemerintahmu itu katanya. Saya itu punya kepala dinas. Loh, kok kamu punya kepala dinas? Indonesia itu kan punya kepala dinas sendiri untuk pendidikan di masing-masing provinsi ini yang saya omongkan. Nah, dia itu punya kepala dinas di provinsi juga. Saya punya kepala dinas di 7 provinsi versi saya, dia bilang gitu. Loh, terus saya kan kaget dia bilang begitu. Terus saya tanya, terus kamu punya policy sendiri gitu? Enggak, saya menjalankan policy pemerintahmu katanya gitu. Nah itu kan artinya policy yang di atas yang dibuat. Artinya tetap policy pemerintah atau keputusan politik negara ini yang kemudian akan dibantu oleh mereka gitu ya. Artinya, tapi artinya kan gini, saya itu merasa sakit hatinya, kayaknya kok dia itu kok melecehkan kita sih gitu. Wong dia menjalankan policy pemerintah kita, tapi dia lebih benar daripada dilakukan oleh kita di bawah gitu loh Pak. Nah ini yang itu namanya bagaimana komando dari atas ke bawah ini loh, itu juga perlu kita supaya kesenjangan bisa tidak. Terima kasih Bu Agnes. Prof Yayan, closing nih, monggo silakan Prof. Kesimpulannya ada 2 yang saya tangkap itu. Siap Prof. Satu, Gus Ipan bagus sekali ya. Indonesia itu dalam tanda petik ya terselamatkan oleh terbentuknya kelompok menengah yang luar biasa ya, kebangkitan kelompok menengah ya. Kelompok menengah itu Bapak Ibu kalau melihat sinetron itu mobil bagus, istrinya cantik, kemudian pakai dasi, pakai dan macam-macam gitulah. Istrinya 1 apa 2 Prof? Ya itu yang kedua tadi yang Bu Agnes itu ya saya setuju. Indonesia itu sebetulnya kan akar masalahnya itu dari pilihan model pembangunannya. Saya sebut model pembangunan pertumbuhan ekonomi itu menyisakan kesenjangan antar wilayah dan sebagainya. Nah dengan pilihan SDGs ini seperti yang diuraikan Gus Ipan itu, salah satunya bisa mengurangi kesenjangan antar daerah, antar wilayah. Tapi lagi-lagi ya konsep pembangunan itu kan menasional gitu. Ya, ada di satu kebijakan pemerintah ya. Tuh di RPJMN, di Rensra, di macam-macam lah. Itu sudah sangat bagus sekali ya. Nah, itulah cerminan bagaimana sebetulnya politik pembangunannya ya. Pilihan politik pembangunannya
disertai dengan perangkat-perangkat lainnya. Nah, kalau saya boleh mengatakan terakhir satu, desa itu tergantung kabupaten kotanya. Kabupaten kotanya tergantung provinsinya. Provinsinya tergantung nasionalnya gitu loh. Kalau nasionalnya sekarang juga tergantung kepada dunia internasionalnya gitu loh. Jadi pilihan-pilihannya ada di situ. Ya. Apresiasi yang penting untuk desa sekarang tadi sudah dijelaskan oleh Gus Ipan itu ya, melalui indikator indeks Gini dan sebagainya ya. Memang menggeliatnya itu sedikit-sedikit dan naik turun itu anehnya itu ya. Tergantung juga naik kalau ada insentif tadi kredit dan macam-macam itu, turun kalau ada kemudian krisis, ada konflik macam-macam itulah begitu. Nah, bagaimanapun pagi ini saya kira Gus Ipan ini memang luar biasa nih Gus Ipan ini. Dari sosiologi ke ahli indeks Gini ya, ke ahli luar biasa sekali tadi itu. Ya, indikator-indikatornya bagus sekali. Dan saya kira itu salah satu sosiolog yang tidak sosiologis gitu. Ya. Meskipun kan indeks Gini itu kan dengan teori yang tadi Bu Anda sebutkan itu ya, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya gitu. Memang begitu. Okay. Terakhir ya tadi saya setuju dengan bapak-bapak semua. Ya. Lihatlah ukurannya itu minimal itu sila kelima keadilan sosial itu. Ya. Saya kira yang paling sangat penting di situ. Ya. Oke. Itu catatan saya, Pak. Oke, Prof. Terima kasih. Sekalian terima kasih. Terima kasih luar biasa, ini nggak berasa udah melampaui pukul 7. Jadi beberapa catatan penting sepertinya bicara tentang desa tanpa kesenjangan adalah bagaimana negara hadir, bagaimana pemerintah hadir, bagaimana kebijakan politik itu sangat menentukan, dan karena desa mempunyai satu kewenangan di skala lokal yang kemudian di SDGs desa ke-18 itu bagaimana bicara tentang kelembagaan desa yang dinamis dan adaptif, budaya yang adaptif, maka saya pikir ada bagian yang kemudian menjadi penting untuk melakukan penguatan pemahaman teman-teman shareholder kebijakan yang punya hak untuk mengatur kebijakan di desa, untuk kemudian political will-nya dan politik pembangunan desanya ini memang berpihak kepada mengurangi kesenjangan yang ada di warganya dan kesenjangan antar wilayah desanya. Saya pikir ini yang saya bisa sampaikan, yang saya bisa garis bawahi dari para pakar, para cerdik pandai ini, karena saya hanya bisa merangkum saja dari apa-apa yang sudah disampaikan. Kita akan bertemu kembali setiap pagi pukul 6 sampai pukul 7 dari Senin sampai Jumat, sampai bertemu di Sarapan SDGs Desa episode berikutnya. Salam berdiri sebaris selubis kontrol baris. Terima kasih, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Bergabung dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Untuk kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.